Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS kami dari kelompok 2. Tugas yaitu contoh pembelajaran melalui pengalaman langsung atau eksplorasi di lingkungan. Nah, ini untuk kelas rendah, kelas 3, tema 4, materi dongeng. Jadi yang pertama, definisi dongeng. Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan moral atau mendidik dan juga menghibur. Selanjutnya, jenis-jenis dongeng. Itu ada 3. Yang pertama, dongeng binatang atau fabel adalah dongeng binatang yang mengandung pendidikan tentang perbuatan baik dan buruk. Dongeng kancil dan buaya dan kucing bersepatu bot merupakan contoh dongeng binatang. Biasanya mereka digambarkan sebagai hewan cerdik, licik, dan jenaka. Dan yang kedua, dongeng biasa. Dongeng biasa adalah menceritakan tentang tokoh suka dan duka. Contohnya adalah cerita bawang merah dan bawang putih dan Jaka Tarub. Yang ketiga, dongeng lelucon. Dongeng lelucon berisi cerita lucu tentang tokoh tertentu. Contoh dongeng ini yaitu Si Kabayan dari Jawa Barat. Selanjutnya adalah ciri-ciri dongeng. Yang pertama, menggunakan alur sederhana. Yang kedua, cerita singkat dan bergerak cepat. Yang ketiga, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Dan yang keempat, ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan. Selanjutnya ada perbedaan dongeng dan legenda. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Sedangkan legenda atau Latin legere adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang empunya cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif atau folk history. Nah, selanjutnya contoh pembelajaran melalui pengalaman langsung atau eksplorasi di lingkungan kelas tinggi kelas 5, yaitu materi drama. Pengertian drama menurut para ahli. Menurut Ensiklopedia Sastra Indonesia, drama berasal dari bahasa Yunani purba dram, artinya berbuat. Pengertian drama merujuk kepada karya tulis untuk teater. Setiap situasi yang mempunyai konflik dan solusi. Jenis karya sastra yang berbentuk dialog yang dibuat untuk tujuan dipertunjukkan di atas pentas. Hasanuddin W.S. DKK 2007 229. Dan ada juga menurut Moulton, drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak atau life present in action. Dan yang ketiga menurut Ferdian Bruntri, drama haruslah melahirkan kehendak dengan action. Sedangkan menurut Balthazar Valhagen, drama adalah kesenian melukiskan sifat dan sifat manusia dengan gerak. Pengertian drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani draumai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak. Jadi drama bisa berarti perubahan atau tindakan. Arti pertama dari drama adalah kualitas komunikasi, situasi, action, atau segala yang terlihat di pentas yang melibatkan perhatian, kehebatan atau acting, dan ketegangan dari para pendengar. Drama adalah satu bentuk lakon seni yang bercerita lewat percakapan dan action tokoh-tokohnya. Akan tetapi, percakapan atau dialog itu sendiri bisa juga dipandang sebagai pengertian action. Selanjutnya ada unsur-unsur drama. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan sebuah drama. Yang kedua alur. Alur atau plot adalah jalan cerita yang dimulai. Tokoh. Tokoh adalah individu atau seseorang
yang menjadi pelaku cerita. Latar atau setting adalah bagian dari cerita yang menjelaskan waktu dan tempat kejadian ketika tokoh mengalami peristiwa. Amanat, pesan atau sisipan nasihat yang disampaikan pengarang melalui tokoh dan konflik pada suatu cerita. Selanjutnya ada struktur drama, ada eksposisi, rising action, complication, klimaks, dan resolusi. Selanjutnya ada jenis-jenis drama, itu ada 2 menurut masanya. Ada drama baru atau drama modern. Drama baru adalah drama yang memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat yang umumnya bertema kehidupan manusia sehari-hari. Dan yang kedua ada drama lama atau drama klasik. Drama lama adalah drama khayalan yang umumnya menceritakan tentang kesaktian, kehidupan istana atau kerajaan, kehidupan dewa-dewi, kejadian luar biasa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah mengarang drama. Yang pertama, kita harus menentukan dulu tema untuk drama yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan persoalan atau konflik yang nanti akan ada di ceritanya. Yang ketiga, membuat sinopsis atau ringkasan cerita. Yang keempat, menentukan kerangka. Yang kelima, menentukan protagonis. Yang keenam, menentukan cara penyelesaian. Yang ketujuh, menulis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.